Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, menyambut tahun yang baru, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Engkau baik atas kami semua, dan Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Terima kasih buat hari yang baru ini, dan terima kasih buat semua rencana-Mu yang baik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Tertulis demikian. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ratu Elizabeth yang pertama saat menjelang kematiannya berkata, "All my possession for a moment of time." Ia merasakan penyesalan akan waktu hidup yang singkat karena hartanya begitu banyak dan hartanya tidak bisa ia bawa. Waktu bisa menjadi sesuatu yang berharga, bisa menjadi suatu kesempatan, tapi di sisi yang lain, waktu bisa menjadi bagaikan musuh, sebab waktu yang berjalan membuat kesempatan kita semakin sedikit. Waktu tidak bisa disuap. Kita bisa menyuap seorang hakim, menyuap seorang polisi, atau menyuap pejabat tertentu, bahkan menyuap seorang pendeta. Tapi waktu tidak bisa disuap. Waktu akan terus berjalan. Tidak peduli kita siap atau tidak. Tidak peduli kita mau atau tidak. Dalam Ibrani 3 ayat 7-8, di situ dikatakan, sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Roh Kudus mengingatkan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Di sini tidak dikatakan besok, atau minggu depan, atau tahun depan, tapi dikatakan hari ini. Pada hari ini, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Respons terhadap panggilan Tuhan tidak boleh ditunda-tunda. Respons terhadap firman-Nya jangan diulur-ulur. Jangan abaikan suara Tuhan, karena suaranya begitu penting untuk kita perhatikan dengan segera. Kairos Tuhan ada batasan waktunya. Sebagian dari bangsa Israel mengeraskan hati mereka terhadap suara Tuhan ketika mereka ada di padang gurun. Saat mengalami masa-masa sulit dan cobaan, mereka memberontak pada firman-Nya. Tapi sikap ini sebenarnya sudah ada dalam hati mereka. Hanya kesukaranlah yang kemudian membuat mereka menunjukkannya. Belajar dari pengalaman mereka di padang gurun, kita hendaknya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Perintah Tuhan harus kita hormati, dan hati kita tidak boleh dipenuhi dengan ketidaktaatan atau kekerasan yang menghalangi kita untuk mendengarkan dan mematuhi firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan, selama masih ada hari ini, dengarkanlah dan lakukanlah kehendak firman Tuhan di hidup kita. Kalau mungkin kita telah berjalan menyimpang dari kebenaran, kembalilah supaya kita mengalami keselamatan. Selama masih ada hari ini, jangan sia-siakan waktu kemurahan, sebab ada saatnya di mana tidak ada lagi kesempatan. Selama masih ada hari ini, gunakanlah waktu yang ada
untuk melakukan kebaikan dan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Singkirkan pemberontakan dari dalam hati kita dan miliki hati yang lembut untuk mentaati kehendak-Nya. Hari ini adalah anugerah dan sekaligus kesempatan untuk kita menunjukkan kepada Tuhan bagaimana kita menghargai waktu yang Ia berikan. Jangan sia-siakan waktu, jangan menunda-nunda waktu, dan jangan buang-buang waktu. Selama masih ada hari ini, hiduplah dalam kebenaran, sehingga kita selalu memuliakan Tuhan, dan hidup kita menjadi bermakna dan berguna bagi Tuhan dan sesama. Mari masuki tahun 2024 dengan sikap hati yang lembut dan taat kepada Tuhan tanpa mengulur-ulur waktu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu selalu menuntun kami, mengingatkan kami, menegur kami, membawa kami kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Kami sadari waktu adalah hal yang berharga. Kalau masih ada hari ini, sebagaimana suara firman-Mu berkata, kami mau pakai ya Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Tolong kami, supaya hati kami bersih dari segala pemberontakan, bersih dari segala sikap pelanggaran, bersih dari semua perlawanan, sehingga hati kami lembut untuk melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk memiliki hati yang lemah lembut, hati yang bijaksana, untuk taat melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak mengulur-ngulur waktu dalam melakukan kehendak-Mu. Tapi selama masih ada waktu, selama masih ada hari ini, kami mau melakukan yang terbaik seturut dengan suara firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami selalu menghidupinya setiap hari, dan terlebih khusus dalam menyambut tahun baru. Tuhan tolong kami supaya sikap kami senantiasa berpadanan dengan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, aktivitas, dan kegiatan kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, serta hidup kami menjadi kesaksian. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami, setiap kekhawatiran kami, setiap masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan melawat setiap kami masing-masing dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kemenangan, ada pertolongan yang ajaib, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan yang memelihara kami dan menuntun kami pada rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!